Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Walau tidak melewati lembah, tak pula mendaki gunung, kita masih bisa berdiri di panggung yang megah ini hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan syukur kepada Sang Pencipta jagat raya, penguasa siang dan malam, dan Zat yang maha perkasa. Salawat beserta salam kita curahkan kepada pemimpin dunia, pembawa akhlak mulia dari zaman yang penuh kelalaian sampai zaman sekarang yang serba online. Itulah beliau, penghuni syurga, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para dewan juri, para ustaz-ustazah, serta sahabat-sahabat Nurul Quran TV yang semakin dahsyat. Hari ini saya akan menyampaikan untayan hikmah dengan tema menjaga akhlak mulia. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang artinya tingkah laku, perangai atau tabiat. Ada akhlakul karimah, yaitu akhlak terpuji, dan akhlakul mazmumah, yaitu akhlak tercela. Akhlak merupakan jalinan hubungan antara Allah, manusia, dan alam semesta. Allah dan Rasulnya menyukai orang-orang yang berbuat baik terhadap sesama. Allah berfirman, Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, dan yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak menyebut Allah. Muslimin dan muslimat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Allah mengutus Rasulullah ke bumi untuk memperbaiki akhlak manusia? Agar kita bisa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menjaga akhlak kita. Bagaimana kita menjaga akhlak kita? Jika kita sanggup menjaga sifat berikut ini. Yang pertama, ikhlas. Allah memberi cobaan dengan adanya COVID-19, maka kita harus menerimanya dengan tawakal dan lebih meningkatkan ibadah kita. Yang kedua, asy-syaja'ah, berani menegakkan kebenaran. Siapa di sini yang tidak senang jika temannya jujur? Ada sebuah kisah, seorang anak dipinjamkan handphone orang tuanya untuk belajar online. Sang umi bertanya, "Berapa lama nak mengerjakan tugas sekolah hari ini?" Sang anak menjawab, 1 jam belajar online, 1,5 jam main game online. Masya Allah, sungguh ia jujur, tapi ia lupa menepati janjinya. Muslimin dan muslimat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, tetaplah berkata dengan lemah lembut, karena tutur kata yang baik adalah amalan kebaikan. Dari Abu Hurairah
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatun thayyibah sedekah. Tutur kata yang baik adalah sedekah. Yang kelima, qanaah, yaitu sederhana. Bagi orang yang merasa cukup dan juga adil, seperti saya hari ini dengan pakaian sederhana, alhamdulillah bisa masuk televisi seperti artis ibu kota, tentunya di Nurul Quran TV. Selanjutnya, masih banyak sifat terpuji lainnya yang dapat kita sehari-hari. Demikian seuntaian hikmah dari saya. Sebelum saya akhiri, saya akan membawakan pantun Aceh. Tajak ukude tablobok salah, menyokan mame kelat katen teh, menyoget akhlak, insyaallah surga teteme. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.